bila itu akan digenapi, padahal bukan kedatangan Kristus, tapi Yesus pergi ke diri yang Maha Suci sebagai Raja Pembela, melakukan perdamaian itu sejak masa sampai saat ini, mendampingi saudara, membela saudara walaupun saudara melakukan berbagai kesilapan, pelanggaran, dosa, tetapi setan tetap menuduh kita, namun Yesus tetap membela, mendampingi kita. Untuk itu saudara, karena itu berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saat. Mari kita berjaga-jaga saudara. Kita tidak tahu hari dan saat. Ini berbicara tentang masa ini sangat penting sekali saudara. Kita akan berbicara tentang masa. Sudah tentu banyak yang kita boleh sampaikan khotbah. Tapi siapa yang tahu di sini berapa masa kamu masih boleh hidup di dunia ini? Tidak ada yang tahu. Saya pun tidak tahu. Saya secara pribadi pun tidak tahu apa waktu yang saya miliki hidup di dunia ini. Tapi mari kita perhatikan, ada beberapa perbedaan di antara uang dan masa. The biggest difference between money and time. You always know how much money you have, but you never know how much time you have. Kita tahu berapa duit yang kita ada di dompet, di bank, dan di tempat di mana saja kamu simpan. Tapi soal masa saudara kita tidak pernah tahu. Itulah beza masa. Jadi untuk itu saudara, selagi masih ada masa yang kita miliki itu adalah apa ini? Masa itu apa? Dikatakan di sana, waktu adalah anugerah yang berharga. Anugerah yang berharga dari Tuhan. Kita harus menggunakannya dengan bijaksana. Mencari orang yang bijaksana. Gadis bijaksana itu memperhatikan pelitanya sambil berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Dan selain itu saudara, dikatakan dalam Injil Yohanes volume 9 dikatakan, mari kita perhatikan di sana, tanda-tanda zaman yang semakin cepat terpenuhi. Semakin cepat dipenuhi, digenapi, ruang-ruang di dalam Alkitab semakin digenapi, mengatakan bahwa kedatangan Kristus sudah semakin dekat. Dan hari-hari ini yang kita jalani, dan hari-hari yang serius dan penting ini, Roh Allah secara bertahap pasti akan ditarik dari itu. Selagi masih itu kasihan kita, mari kita mengambil waktu pemberian Tuhan dengan sempurna, dengan baik. Karena kita melihat bahwa kalau kita perhatikan, jika kita menyisihkan waktu berkualitas dengan Tuhan, ini kualitas sih. Mari kita ambil waktu yang berkualitas untuk Tuhan setiap waktu, setiap hari. Dia akan membuat kita akan lebih efektif dalam menggunakan sisa waktu yang kita ada. Tapi setan tadi sentiasa menuduh nantilah besok, karena terus mau maju. Bagus, saya gunakan waktu untuk maju dan maju. Dan itulah setan punya rencana. Saudara, mari kita tetap fokus kepada Tuhan. Banyak orang mengira bahwa mereka tidak punya waktu. Itulah sebab mereka terlalu sibuk. Apakah alasan itu tidak, saudara? Karena waktu tidak cukup, jadi mereka terus menyibukkan diri dalam segala urusan dan pekerjaan mereka. Tapi jangan kita lupa dan lalaikan waktu kita berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Saya mau baca sedikit lagi. Saya mau baca kutipan dari Jack White. Saya suka share juga di beberapa grup hasil bacaan dari buku kemenangan terakhir. Saya baca di sini. Dalam kutipan muka surat kemenangan akhir halaman 655 di ayat yang kedua, dia katakan di sana. Saya tidak masukkan di dalam. Dia katakan kita harus membiasakan diri sekarang dengan Allah, dengan cara membuktikan janji-janjinya. Bagaimana kamu membuktikan janji-janji Tuhan? Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak kekurangan hikmat untuk menyelesaikan apapun masalah. Malah kita harus membuktikan janji-janji Tuhan
kepada mereka yang menestakan, yang sedang berduka, yang sedang sakit, yang sedang bingung dan sebagainya. Saya baca lagi di sini. Dia katakan malaikat-malaikat mencatat setiap doa yang tekun dan sungguh-sungguh, saudara. Malaikat-malaikat Tuhan mencatat setiap doa yang tekun dan sungguh-sungguh. Memang baik kita melakukan kepentingan diri, kita, namun tidak melalaikan persekutuan dengan Allah yang paling dalam. Penyangkalan diri yang paling besar dengan persetujuannya adalah lebih baik daripada kekayaan, kehormatan, kesenangan, dan persahabatan tanpa persetujuannya. Kita harus mengambil waktu untuk berdoa. Berdoa itu sangat penting. Orang-orang yang bijaksana itu hubungan dengan Tuhan, berdoa dengan tekun. Mereka Tuhan mencatat di dalam mereka. Saudara yang kasih, biar ini memberi kita satu motivasi dan what should I do? Apa yang harus kita lakukan, saudara? Mari kita perhatikan. Jangan kita buang-buang waktu kita, saudara. Jangan lagi kita buang waktu kita. No time is better. Ya. Every moment is golden opportunity, and every person is worth giving up in personal service. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat penting sekali. Nah, mari kita perhatikan lagi bagaimana kita setia kepada masa kita, bagaimana kita setia dengan masa. Tidak lain, tidak bukan, mari kita gunakan waktu kita melayani Tuhan, menjaga kebenaran, membagikannya kepada orang lain. Inilah sebenarnya perisian yang sekolah salah nyatakan tadi bagaimana menantikan Tuhan. Waktu kita itu besar impaknya di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Nah, untuk yang terakhir, beberapa slide dari kita. Mari kita belajar Tuhan. Baca Alkitab dan renungi. Saya mau katakan di sana, dikatakan, jika engkau tidak berusaha mencapai suatu keadaan yang lebih tinggi, lebih suci dalam pengalaman kerohanian, engkau tidak dapat bersedia untuk kedatangan Tuhan. Sangat penting ini, saudara. Nah, saya ingin baca lagi langsung untuk dia. Oke, di sini. Berusaha menjadi sempurna di dalam Kristus. Sekarang, sementara imam besar kita sedang mengadakan pendamaian bagi kita, seharusnya kita berusaha menjadi sempurna di dalam Kristus. Sekalipun hanya melalui pikiran kita kepada Juru Selamat. Boleh kita tangkap ini? Sekalipun hanya melalui pikiran kita kepada Juru Selamat, tidak ada dosa di dalam dia. Siapa yang memiliki kalian itu? Yesus. Dan setan tidak mendapat apa-apa keuntungan dari orang-orang yang coba menjadi sempurna. Inilah seharusnya keadaan yang akan dapat berdiri teguh pada waktu kesesakan. Semua ini kemarin berjaya. Nah, saudara, mari kita lihat slide yang berikut. Masanya nanti apabila kita bertulis tidak dibenarkan muncul lagi. Nah, pelajari sabda Tuhan, abadikan janji-janji manisnya dalam ingatan kita. Itu tidak akan dapat dirampas. Itu akan menjadi milik saudara yang akan meneguhkan kamu. Dan kita baca lagi yang terakhir di sini, ada 2 B dan 1 B. Yang B pertama adalah ini: bawalah kita kecil denganmu sementara bekerja dan perbaiki setiap peluang untuk mengabadikan janji-janji orang itu dalam ingatan. Dan yang kedua, B yang kedua adalah binalah tembok ayat-ayat suci di sekeliling kamu, dan kamu akan melihat bahwa dunia tidak boleh memelukkannya. Dan kita perhatikan lagi yang terakhir, pakukan pada dinding ingatan sabda Kristus yang terhadap di dalam ingatan jauh lebih penting daripada sekarang. Saudara yang dikasihi, ini merupakan ajakan kita. Mari kita menghampiri kedatangan Tuhan. Mari kita menghampiri kedatangan Tuhan, bahkan menghampiri kegenapan nubuat, terutama kedatangan Yesus dengan persiapan rohani yang cukup. Tidak lain bukan dengan cara berhubungan dengan sesuatu kita, hubungan kita.
Jangan kita tenggelam oleh karena tuduhan-tuduhan iblis terhadap kita. Untuk itu saudara, saya sudahi dengan satu kata di dalam suasana yang kita sedang bertemu dengan Tuhan. Biarlah kita hidup di dalam cepat hidup Tuhan dan mempersiapkan diri kita sambil menanti kedatangan melakukan pemulihan dan sambil melakukan misi Tuhan sampai Yesus datang. Tuhan sentiasa melengkapi kita dengan kuasa dan surga. Mari kita menjadi orang yang bijaksana. Mari kita menjadi orang-orang yang benar-benar memberitahu kepada dunia bahwa Yesus sudah datang dan kita harus berusaha. Tuhan memberkati. Tuhan, amin, dengan message firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor sebentar tadi, sudah memberikan kepada kita peringatan, panduan untuk kita tetap fokus dan tetap berada dalam rencana Tuhan, sehingga kita akan mendapatkan upah daripada rencana Tuhan yang diberikan untuk kita semua, yaitu keselamatan yang kekal. Sekali lagi terima kasih dan sebagai respon kepada firman Tuhan yang sudah disampaikan sebentar tadi, mari kita sekali lagi sama-sama menyanyikan lagu LDMI nomor 84 angka kiri. Kita akan nyanyikan angka yang keempat dan yang kelima. Mari kita semua berdiri, kita akan berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertakhta bersemayam di atas kerajaan surga, kami sudah menerima berkat Tuhan. Engkau yang layak dihormati dan dipuji. Kami sangat terkesan dengan kewujudan Tuhan di dalam perkataan pada saat hari ini. Engkau telah menempelak dan Engkau membawa hati kami datang secara berani dan layak kepada kita. Dan saat ini, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sekali lagi kita akan mendengar berkat ucapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan terima kasih. Berkat yang berlimpah menjadi bagian kami sampai malam. Kami menyerahkan hidup kami sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang harus hidup di dalam diri kami, agar kami boleh menjadi orang-orang umat yang bijaksana, memperhatikan kehidupan